semua yang ada sini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Sehat. Tuhan sehat. Syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Ketika kita ada tempat ini, kita dalam keadaan baik, keadaan sehat, keadaan walafiat ya. Ya, sehat walafiat. Kita sehat-sehat. Tuhan sertai kita selama 1 minggu dalam banyak aktivitas yang boleh kita kerjakan. Untuk anak yang sekolah, sebagian sudah beraktivitas, sebagian lagi ya besok akan dimulai perjuangan selanjutnya. Ada yang memasuki tingkat yang baru gitu ya, ada yang akan melanjutkan kelas yang selanjutnya di tempat yang sama. Tapi yang berharap selanjutnya akan ada kebaikan, ada perjuangan, ada sesuatu yang baik akan kita kerjakan di tempat yang baru atau tempat yang lama. Ya, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang boleh kita nikmati, kesehatan kita, kebutuhan kita, perjalanan kita yang Tuhan sertai, bahkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita kerjakan baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara jemaat. Ya, selamat datang kembali untuk Leo. Ya, 1 tahun lebih kurang ya kita tidak bersama. Ya, selamat bergabung selama beberapa minggu kita akan di sini dan kiranya kembali boleh menikmati persekutuan yang ada di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kembali kita siapkan nanti kita datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 88. Bertemu dengan saudara. 88.
kawanan domba Allah yang kecil di Pospei Sungai Sekala. Dalam satu gereja ya, di gereja itu eklesia dipanggil keluar untuk digembalakan oleh Yesus sendiri. Dipanggil keluar dari kegelapan kepada Tuhan, terang Tuhan yang ajaib. Ada tujuannya. Kita akan mengabarkan bagaimana kita diselamatkan. Kita menyaksikan bagaimana kita sudah dibebaskan dari dosa. Supaya keselamatan itu yang sudah kunikmati, merasakan, kulihat dan kusaksikan sendiri, itu juga jadi berita yang akan kunyatakan kepada banyak orang, sehingga mereka juga beroleh keselamatan. Supaya mereka juga merasakan eksklesia, keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan terus puji nama Tuhan dari lagu nomor 231. Kamulah bangsa terpilih, jemaat rajani, jemaat yang kudus, terpilih, supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar.
Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing hari ini diambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyertai setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita berdoa. Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami semakin hari boleh berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sampai pada ruang saat berbagi lewat saat teduh. Kita akan mendengarkan yang akan diberikan oleh Bapak Daniel. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 510. Yesus Tuhan penebus. Tenang. 510.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, terima kasih ya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan lewat saat teduh yang sudah dibagikan dalam grup kita ya. Hari ini kita masuk ke dalam surat Timotius yang pertama kepada surat Paulus kepada Timotius yang pertama, itu pasalnya yang kedua. Sudah ya. 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya nanti ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami menyembah Engkau oleh karena Engkaulah Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada kami, dan Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kami bersyukur oleh karena pengenalan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena anugerah besar yang Tuhan berikan itu kepada kami, sehingga ya Tuhan kami boleh menikmati hidup ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan masing-masing. Biarlah Tuhan kami semua dilawat oleh Tuhan. Tidak ada satu pun ya Tuhan yang terlewatkan oleh Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kami masing-masing, sehingga semuanya kami ya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh ya Tuhan menikmati ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan lewat ibadah kami di tempat ini. Tuhan terima kasih, tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca kita dulu ya. Oke ya, nanti yang apa ya kita lihat. Mari kita baca 1 Timotius 2 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita mari bersama-sama kita membacanya ya. 1, 2 ya. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini tentunya di dalam satu minggu ini sudah menjadi renungan bagi tiap-tiap kita, sehingga kita mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Secara khusus pagi ini saya akan membagikan kepada kita poin-poin yang Tuhan secara khusus gitu ya katakan bagi saya, dan itu juga yang akan saya sampaikan di tengah-tengah kita. Ada dua hal yang sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan lewat surat Rasul Paulus ini kepada Timotius, yang pada saat itu dia juga dipercayakan untuk melayani atau menasihatkan jemaat yang ada di Efesus. Ya, jadi di sana dikatakan kalau di dalam satu pasal
terdahulu yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, Rasul Paulus sebenarnya ketika dia mempercayakan pelayanan yang ditugaskan kepada Timotius ini, dia memberi suatu atau menyatakan tentang bagaimana Tuhan memanggil dia, bagaimana Tuhan secara pribadi memanggil dia untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pengajar, bahkan juga dikatakan rasul. Ya, kalau di sini di satu pasal sebelumnya itu bagaimana Tuhan yang mempercayakan Paulus ini, oleh karena Tuhan menganggap bahwa Paulus itu adalah dia yang setia dan menganggap dia adalah orang yang bisa dipercaya. Bahkan sampai kepada surat ini kepada Timotius ini, dia juga punya beban ya. Kalau Tuhan mempercayakan satu pekerjaan yang besar bagi dia untuk satu bangsa, untuk yang bukan kepada orang-orang Yahudi, maka di sini surat ini ditujukan kepada Timotius, gitu ya, sebagai anak yang sah, gitu ya, secara rohani, secara iman, bukan secara daging ya, tetapi yang anak yang sah secara rohani, iman di dalam Kristus Yesus. Kalau nanti kita belajar di 2 Timotius itu bagaimana Paulus menjelaskan bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius ini, dia adalah iman yang baik dan benar ya. Sama seperti yang dimiliki ketika dia juga mengingat iman yang tumbuh dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Begitu ya. Ya. Jadi hari ini saya mau membagikan kepada kita bagaimana juga Paulus ya sebagai seorang mentor bagi Timotius ini, yang mempercayakan pelayanan kepada Timotius ini, dia menasihatkan. Apa yang pertama? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini yang pertama yang dinasihatkan oleh Paulus ini kepada Timotius. Sesungguhnya sebagai seorang mentor atau pengajar yang baik bagi jemaat ataupun orang-orang yang dipercayakannya, Paulus ini memberi suatu teladan. Paulus memberikan suatu teladan kepada orang-orang percaya dimanapun dia melayani. Terkhusus kepada Timotius ini ya, kalau Timotius kita lihat bahwa dia adalah seorang wakil gitu ya. Kalau tadi Paulus ini dipercayakan oleh Paulus di jemaat Efesus itu, tentunya dialah yang menjadi wakil ya, wakil seorang hamba Tuhan untuk jemaat di Efesus. Kita tahu beberapa minggu yang lalu hal-hal yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius ini tentang jemaat di Efesus ini. Bagaimana ada banyak orang atau pengajar-pengajar yang ya mengajarkan ajaran yang lain katanya, yang bukan ajaran yang benar. Sesungguhnya ajaran-ajaran mereka yang mereka ajarkan lebih kepada fokus kepada hal-hal yang ya duniawi gitu ya, kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak memang hari ini gereja-gereja seperti ini masih sibuk mengajarkan tentang adat istiadat. Nggak salah ya tentang adat istiadat ya, tetapi kalau di dalam mimbar ataupun di dalam hal perkataan-perkataan yang disampaikan kepada jemaat hanya melulu fokusnya kepada adat istiadat ataupun juga tentang hukum Taurat, itu yang Paulus soroti ya di jemaat di Efesus ini, sehingga Timotius dipercayakannya di sana untuk mengingatkan mereka.
Ya, tadi saya singgung yang pertama, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita mengerti arti doa syafaat ya. Doa syafaat itu bukan kepada diri kita, tapi kepada orang lain, gitu ya. Nama orang lain kita sebutkan. Ini adalah salah satu tugas pelayanan yang dipercayakan Paulus kepada Timotius ini. Tentu kalau kita lihat surat-surat Rasul Paulus ini, baik itu kepada jemaat di Korintus ataupun kepada jemaat-jemaat yang lain, dia selalu mengatakan, aku mengucap syukur di dalam doaku dan permohonanku oleh karena kamu, oleh karena imanmu kepada Kristus. Itulah teladan yang disampaikan, teladan yang diberikan oleh Paulus ini, sehingga itu yang diberikannya juga, yang disampaikannya kepada Timotius lewat suratnya ini, supaya dia juga menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Ya, kita pelayan-pelayan di sini dipercayakan oleh Pak Pendeta ya, hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kita berganti-gantian di sini untuk boleh melayani. Kita sebagai wakil. Hari ini saya yang dipercayakan untuk boleh menyampaikan saat teduh itu. Itu saya wakil. Bapak Ibu wakil yang sudah menjadi pelayan di tempat ini. Itu wakil namanya. Jadi kalau kita sebagai wakil seorang hamba Tuhan, tentunya dikatakan di sana, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Saya melihat kepada apa yang dipercayakan kepada kita, bahwa tiap-tiap keluarga ada kelompok-kelompok ya, tiap-tiap harinya itu diberikan kepada kita kepercayaan untuk datang berdoa di tempat itu. Ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh hamba Tuhan kepada kita masing-masing, keluarga-keluarga, untuk berdoa. Supaya apa dikatakan? Menaikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Bukan saya katakan bahwa kita tidak berdoa di rumahnya, tapi satu tujuan di sana dikatakan untuk semua orang. Ya, tempat ini adalah tempat di mana kita bersama-sama boleh datang untuk berlutut kepada Tuhan, untuk bersama-sama secara dalam kelompok kita ya. Ada yang sudah diberikan masing-masing kepada kita. Apa tujuannya? Untuk siapa? Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, tentunya di dalam pelayanan yang Paulus kerjakan, tidak serta-merta dia bebas dari segala masalah. Kalau kita lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus ini, dia berulang dan berkali-kali itu ya, berulang kali seperti itu dia masuk penjara. Bukan karena kesalahannya. Oleh karena itulah Rasul Paulus sebenarnya menasihatkan Timotius ini untuk senantiasa ya, naikkanlah permohonan, doa, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Artinya untuk pemerintah yang ada ini. Supaya tadi apa? Agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Kita bersyukur sampai hari ini kita bisa beribadah di tempat ini ya, tanpa ada gangguan ya. Itu satu ucapan syukur kepada kita. Bisa kita mengingatnya itu di dalam doa kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan tiap-tiap hari. Sehingga ketika kita pun tiap-tiap minggunya ini ataupun ada waktu-waktu di dalam tengah-tengah minggu seperti itu kita datang di tempat ini untuk beribadah, ada ketenangan, ada ketentraman dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan tidak ada halangan. Nah itu ya. Jadi untuk raja-raja, untuk pembesar, artinya orang yang berkuasa di daerah ini, sampai kepada lingkungan di mana kita hari ini berada. Jadi jangan kita lupa berdoa kepada lingkungan di mana kita hari ini untuk beribadah ya, supaya mereka juga ya, welcome mereka di dalam segala
keberadaan kita hari ini. Sekalipun mereka sudah tahu, oh itu apa gereja di bawah sawit katanya, kalau sebagian orang mengatakan seperti itu. Tetapi sekalipun di dalam yang kita alami hari ini seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah juga yang dinyatakan oleh Paulus ini kepada Timotius, supaya dia tidak lupa untuk berdoa. Kita tidak lupa berdoa, karena inilah kekuatan bagi kita. Seorang hamba Tuhan berkata, sebuah pelayanan itu berhasil kalau setengahnya itu ada doa di sana. Doa itu adalah kekuatan. Separuh daripada pelayanan itu berhasil kalau ada doa. Kemudian dikatakan itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ya, tentunya ini suatu hal yang senantiasa diingatkan ya kepada orang-orang yang dipercayakan Paulus ini. Siapa mereka? Ada banyak hal yang menjadi wakil Paulus ya di jemaat-jemaat. Kalau Timotius ini dia juga dipercayakan di Korintus, di Filipi, termasuk juga di Efesus ini. Kalau di Efesus ini dia sudah dikatakan sebagai pendeta katanya, hamba Tuhan secara pengganti yang menjadi full time di sana untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di Efesus ini. Ya. Itu yang karena itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Berdoa itu adalah suatu hal yang baik, yang berkenan kepada Allah. Naikkan permohonanmu untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar, untuk wakil-wakil pemerintah yang ada di daerah kita masing-masing. Ya, kita lanjutkan ya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin kita ini supaya mereka juga ditangkap oleh Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Ketika Paulus kalau kita belajar di Kisah Para Rasul itu bagaimana gubernur di Pulau Siprus itu ya, Paulus Sergius itu, dia akhirnya percaya kepada Tuhan oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus ini. Jadi doa kita, permohonan kita, doa syafaat kita ini kita naikkan kepada Tuhan untuk pembesar-pembesar ini, untuk raja-raja ini, untuk wakil-wakil pemerintah kita yang ada di daerah ini, tentu supaya Tuhan melawat mereka. Itu tujuannya. Bukan supaya mereka ya hanya sebatas mengerjakan tugasnya sebagai seorang pemerintah saja, seperti sebagai wakil di daerah masing-masing, tetapi terlebih kepada fokus kita mendoakannya supaya mereka juga mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ini poin yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita. Poin yang kedua ini adalah sebuah kesaksian. Paulus selalu menceritakan atau menyaksikan tentang bagaimana dia beriman kepada Yesus. Mulai sejak aku percaya kepada Kristus, tidak pernah aku tidak taat, kata Paulus ya. Jadi ini yang senantiasa yang juga disampaikan Paulus ini kepada Timotius sebagai wakilnya di jemaat Efesus ini, supaya dia tidak malu untuk bersaksi. Kita juga sebagai orang yang percaya tidak malu untuk bersaksi tentang apa? Karena Allah itu Esa. Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada yang lain. Itulah yang perlu kita saksikan ya. Ketika kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menjadi sebuah kesaksian bagi kita ya. Supaya kita juga menyaksikannya kepada orang lain yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Artinya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa
semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua orang. Inilah hal-hal yang disampaikan ya, lewat kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Paulus ini kepada jemaat-jemaat yang ada, bahkan kepada orang-orang yang dipercayakannya untuk sebagai wakilnya di tengah-tengah jemaat itu. Dia tetap yang mengingat bagaimana Kristus yang sudah menyelamatkan. Bagaimana juga kita secara pribadi, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita pribadi masing-masing. Dengan cara Tuhan juga yang unik bagi kita ya. Tidak ada yang kita rencanakan, ya aku seperti inilah supaya aku bertobat. Enggak ada. Tapi Tuhan menangkap kita, Tuhan menyelamatkan kita dari latar belakang hidup kita yang berbeda. Ada dosa yang sama, tetapi bagaimana cara Tuhan untuk menangkap kita, itulah yang juga kita saksikan kepada orang lain. Ini juga yang disampaikan Paulus, dinasihatkan Paulus kepada Timotius ini, supaya dia jangan malu. Ya, kalau nanti kita lihat di suratnya yang kedua itu, Paulus mengatakan supaya ya sekalipun engkau masih muda, jangan engkau menganggap dirimu rendah. Gitu ya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita? Berani gak kita menyaksikan iman kita kepada Tuhan? Atau hanya sebatas yang di bawah sebaya dengan kita, atau dengan di bawah umur kita? Timotius ini dicatat dia seorang yang muda. Muda itu catatannya belum dia sampai kepada umur 20 tahun. Masih di bawah 20 tahun. Timotius ini dipercaya untuk menjadi orang yang diwakilkan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat. Ini menasihatkan pengajar-pengajar pula ya, pengajar-pengajar yang sesat. Menasihati orang yang lebih tua daripada kita itu akan sulit ya. Tetapi itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Artinya hal-hal yang ditaruhkan di dalam hati kita ketika melihat ada sesuatu hal yang kita mau katakan kepada orang lain, itu juga yang kita sampaikan bahwa Yesus lah satu-satunya jalan. Dialah yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Itulah sebuah kesaksian yang baik dan benar yang Paulus juga sampaikan kepada Timotius untuk sebagai suatu nasihat untuk dia juga hidup di dalamnya. Kemudian di ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kalau bahasa Karo, bahasa Toba atau bahasa Simeluni, mereka yang masih tidak beriman kepada Yesus. Kalau dikatakan mereka ini adalah orang yang belum seperti berbegu gitu ya, atau pemenang seperti itu. Itulah yang dilayani oleh Paulus ini. Itulah yang disampaikan kepada mereka lah. Injil itu disampaikan oleh Paulus, bukan kepada orang-orang Yahudi. Paulus memang dia bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi kita juga tidak harus dengan orang-orang Kristen ataupun dengan sesuku dengan kita, tetapi juga kepada siapa saja yang Tuhan taruhkan untuk kita boleh saksikan tentang iman kita kepada orang lain, ya, kepada Yesus Kristus, kepada orang lain. Jadi ini dua hal ini yang mau saya bagikan kepada kita. Tadi yang pertama, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukurmu kepada semua orang ya, untuk semua orang. Yang kedua tadi, jangan lupa bersaksi, jangan malu untuk bersaksi bahwa Yesus itu adalah pengantara antara kita dengan Allah yang kudus.
Dua bagian ini, dua poin ini yang mau saya sampaikan kepada kita di pagi hari ini. Ya, itu saja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat bagian ini di dalam saat teduh kami boleh belajar ya Tuhan lewat firman-Mu ini, bahwa ya Tuhan Engkau menasihatkan juga kepada kami supaya kami menaikkan permohonan, doa sapa dan ucapan syukur kami untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pembesar, supaya kami boleh hidup Tuhan saleh dan boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga boleh Tuhan memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah satu-satunya pengantara antara kami orang yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan itulah ya Tuhan yang boleh kami saksikan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jika kita dengarkan supaya kita berdoa, ya berdoa ya. Dengarkan. Saya memikirkannya semua orang. Siapa ya semua orang tak dikenal, yang tak dikenal, yang tidak pernah dijumpai, itu pun kita berdoa. Ya, saya menemukannya artinya butuh waktu. Nah lagi hanya asal lewat sekian, tapi ya membutuhkan waktu gitu, untuk berdoa. Dihususkan waktunya untuk dia. Kita secara pribadi bicara dengan karena semua orang, kalau semua orang yang didoakan berarti tidak sembarangan waktunya. Kita akan sampai kepada dua kesaksian. Ada Laura dan Kak Mama Yosi yang akan berbagi pada kita hari ini. Nanti Kak Laura dulu, tapi nanti Kak Mama Yosi. Nanti kalau masih ada waktu kita berikan kesempatan kepada yang lain. Tapi sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 49. Biarlah apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, Allah yang sudah menyembuhkan, Allah yang sudah menyucikan kita, bahkan mati kita, biarlah itu terus boleh kita saksikan. Ya, yang menyembuhkan ya, sakit dosa kita, menyucikan, dikuduskan kita dari segala dosa. Biarlah itu yang boleh kita saksikan dan menguatkan banyak orang ketika mereka mendengarkan kesaksian yang boleh kita katakan. Hidup kesaksian ya, bukan hanya sampai di mulut saja, tapi benar hidup. Firman yang hidup yang boleh kita lakukan dan dipanggil. Kita akan nyatakan pujian kita kepada Tuhan. Anak Allah, Yesus. Amin. Yesus namanya.
Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini Laura mau berbagi dari bahan khotbah kemarin kami pemuda remaja PA Padang di Pangasi Melir. Jadi waktu itu yang bawa khotbah itu Bu Marlina dari Kampung Antara. Dia bawa bahan dari 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Itu tentang Raja Yosia gitu ya. Tuhan mengingatkan gitu sama Laura dari Raja Yosia ini, bagaimana Tuhan memilih dia menjadi seorang raja di umurnya yang masih 8 tahun gitu. Aku 8 tahun masih ngapain gitu, belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan mengizinkan Raja Yosia menjadi raja di umur dia yang 8 tahun. Berarti itu suatu hal yang menurutku luar biasa gitu ya. Seorang anak umur 8 tahun bisa jadi raja gitu. Apa pengetahuan dia? Berarti udah seberapa dia tahu gitu sampai bisa dipercaya sama Tuhan menjadi seorang raja gitu. Di umur dia yang 8 tahun menjadi raja, dan pada tahun ke-8 pemerintahannya waktu itu. Berarti umur dia 16 tahun gitu. Dia benar-benar mencari Tuhan gitu. Akhirnya dia benar-benar percaya gitu. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup taat gitu ya. Dan pada tahun yang ke-12 dia memerintah, umurnya genap 20 tahun gitu. Dia mampu mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Itu ada di ayat ke-5. Bahkan di kota-kota Manasye gitu, dia merobohkan mesbah dan tiap-tiap berhala gitu. Umur 20 tahun, dengan waktu yang dia benar-benar mencari Tuhan, di umur 16 tahun dan di umur 20 tahun dia sanggup gitu mentahirkan kota-kota itu semuanya gitu dari benda-benda yang berhala gitu ya. Ketika rakyatnya menyembah Allah yang tidak benar gitu, dia sanggup mentahirkan itu semua dalam waktu 4 tahun. Dia percaya gitu. Ini menegur aku gitu. Aku udah berapa tahun percaya, apa yang udah aku kerjakan gitu, kegerakan apa yang udah aku lakukan gitu, apa yang udah jadi dampakku ketika menjadi orang percaya gitu di orang-orang sekitarku, terutama gitu, terutama dari rumah gitu. Ya aku bersyukur punya orang tua yang udah mengenal Tuhan gitu, udah percaya, punya keluarga yang hidup dalam Tuhan gitu. Tapi ketika aku udah menjadi orang percaya, apa sih dampaknya? Yang terutama di dalam rumah dulu gitu. Ketika Bu Marlina kemarin mengingatkan, apa dampaknya kamu udah jadi percaya? Yosia aja umur 20 tahun dengan waktu 4 tahun dia percaya sama Tuhan. Tapi dia benar-benar giat gitu ya, benar-benar taat, bisa mentahirkan bangsa-bangsa gitu. Aku percaya udah dari tahun 2015 gitu. Aku berpikir kemarin udah 9 tahun Tuhan aku percaya, tapi apa yang udah aku kerjakan gitu, kegerakan apa yang udah aku lakukan. Gak usah dulu pikirkan orang lain, gak usah dulu jauh berpikir tentang orang lain. Bagaimana dengan apa yang aku kerjakan di rumah, apakah itu udah jadi berkat gitu, terutama orang tuaku. Orang tuaku udah melihat, oh memang benar anakku ini udah percaya gitu, ada Tuhan Yesus sama dia gitu. Itu yang menegur aku kembali gitu ya, bagaimana hidupku supaya jangan terlalu jauh memikirkan, oh mau menjadi berkat untuk orang lain, mau memberitakan Injil ke sana kemari, tapi dari rumah pun masih ada mungkin yang belum pas gitu. Kadang mengingat ya dosaku gitu, anak remaja yang masih labil, terus suka nunda-nunda pekerjaan gitu, dikerjakannya nanti tapi ditunggu-tunggu dulu, menunda-nunda itu gitu, tunggu dibilang-bilang dulu baru dikerjakan. Kadang masih seperti itu gitu. Dan Tuhan menegur aku melalui cerita Yosia ini, bagaimana sebenarnya anak Tuhan apa masih kayak gitu? Apa harus disuruh-suruh? Apa anak Tuhan gak punya kebijakan untuk menyelesaikan itu tanpa harus dibilang dulu gitu? Jadi ini yang mengingatkan aku gitu, bagaimana kalau
aku mungkin dulu berpikir, aku belum berani untuk memberitakan Injil sama orang lain, aku gak pandai berbicara dengan segala macam alasan yang aku buat gitu ya. Tapi dimulai dulu dari rumah. Bagaimana kemarin Bu Marlina juga mengingatkan, anak Tuhan harus menjadi Alkitab terbuka untuk orang lain gitu, supaya orang melihat, oh dia dari perbuatan hidupnya pun bisa dilihat, oh benar-benar udah ada Tuhan Yesus sama dia gitu. Bukan sekedar bilang aku udah percaya, tapi gak ada hal yang aku kerjakan sama seperti orang yang istilahnya orang yang gak mengenal Tuhan juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi gak ada bedanya. Mungkin aku gak anak yang bandel, ikut pergaulan bebas, tapi orang yang gak mengenal Tuhan juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi apa bedanya gitu. Jadi ini yang mengingatkan Laura, supaya doakanlah supaya Laura juga giat gitu ketika mengenal Tuhan pun gak lagi main-main, walaupun ada jatuh bangun tapi tetap kuat gitu, supaya Tuhan juga terus mengingatkan Laura kalau ada Tuhan gitu yang ada sama Laura. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Lanjutkan kakak Mama Yosi. Terima kasih buat waktunya. Salam buat kita semua. Saya akan sharing gitu ya, sharing akan firman Tuhan yang menguatkan saya gitu. Awalnya sih saya dengar dari percakapan retreat kasih anugerah dari Pak Modi. Saya kok iya ya, pikiran saya ketangkap gitu. Kayaknya Tuhan dengar ini, bertaubat dulu apa tuh. Dia bicara dari, kita baca dulu dari Kejadian 22 ayat 1. Ini udah pernah dibahas ya, tapi kayaknya Tuhan mengingatkan lagi hal-hal yang sekecil ini gitu loh. Saya jadi kagum pada Tuhan ini, kalau dia yang kecil pun dia luruskan, beri dia tanggung jawab, pemikiran, dia juga kuatkan, perolehlah ini kebenaran ini katanya. Saya akan membacakan dari Kejadian 22 ayat 2. Gini kata firman Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuatakan padamu. Iya, saya sih ini pertama, iya ya Tuhan gitu ya. Dibilangnya ambillah anakmu yang kau kasih itu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Moria ini jauh loh, gak di belakang rumah. Kalau di belakang rumah tadi bisa Ishak bilang, "Ma!" menjerit dia kan, "Ma!" Mamanya pasti datang nolongi. Tapi Tuhan bilang ini di tanah Moria. Bisa nggak Abraham itu pikir-pikir ya, 3 hari ya dalam mencapai bukit itu, gunung itu. Jadi bisa nggak 3 hari Abraham itu berpikir, mundurlah saya ini. Itu firman Tuhan, mundurlah saya. Kan 3 hari
itu diceritakan saya gini, iya ya, kalau ada perkataan Tuhan, kalau dibilang Tuhan, kan Bible itu ada juga bilang, Ibu itu bilang, kalau dipangkas kamu hari ini, gak hari ini kamu berbuah. Kalau dipangkas pohon anggur itu kali ini, hari ini, sore ini, enggak sore itu juga berbuah loh. Tapi dia ada waktu. Nah, sama dengan firman ini. Oh gitu ya Tuhan. Ada Tuhan memang bilang kepada kita hal-hal yang mungkin fundamental atau panggilan atau apalah itu yang spesifik. Tuhan bilang di Gunung Moria, enggak di situ. Artinya itu dengan sadar Tuhan memang kita kerjakan, tapi Tuhan minta kesadaran kita. Kita mau berbuat teruskan atau kita mundur. Kan beri waktu di Gunung Moria, bukan belakang rumah, bukan, tapi Gunung Moria. Iya, terima kasih, itu saja. Tapi sebentar ya, saya teringat kalau ada saudaraku Deo ini, saya mengingatkan teman hidup saya lagi gitu. Kalau dia berjanji kalau nanti kalau kita buat Deo, kalau nggak lulus dia, kita akan bawa ke pelayanan untuk bisa udah sampai situ aja. Nggak terasa hatiku menangis gitu ya. Terima kasih. Ya nanti di skip ya Pak Der. Nanti di dengar orang pula Deo. Ya, masih ada kesempatan, boleh ya ditambahi. Ya, sekarang lagi masih bisa kalau masih bisa. Ada kayo? Diberikan kesempatan. Untuk ke depan belum disiapkan ya. Ayo. Saya berbagi dari bahan satu kita itu ya. Tadi kan di sana sudah dibilang, sudah disampaikan kalau naikkanlah doa, syafaat, ucapan syukur kepada semua orang dan raja-raja gitu ya, supaya kamu bisa hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Saya yang terkesannya di situ di dalam kesalehan dan kehormatan. Tadi sudah juga dikatakan kalau tugas Timotius ini untuk mengajarkan orang-orang yang sudah menerima ajaran-ajaran lain, ya, menasihati mereka. Itu kan yang sulit gitu ya. Tapi ketika ada Paulus yang menugaskan itu, Timotius mau taat dan menjadi hidup yang kudus itu kan harus dipertahankan. Jadi kenapa tadi dikatakan di dalam, saya terberkatinya di situ tadi ya, di dalam ayat 2-nya itu saya bacakan ya. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam segala kesalehan itu hubungannya dengan Tuhan, yang saya mengerti kemarin gitu ya. Dan kehormatan itu hubungannya dengan manusia. Kesalehan itu kan bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan itu harus memang tetap dijaga. Bagaimana kita merenungkan di dalam hidup kita bahwa di dalam doa-doa yang kita naikkan itu doa syafaat untuk orang-orang supaya bisa hidup tenang. Nah, ketika kita
hidup di bumi ini kan nggak langsung ketika percaya nggak langsung ke surga gitu, tapi masih ada kesempatan hidup di bumi ini untuk memperlihatkan Kristus yang ada di dalamku. Nah, bagaimana aku beribadahnya kepada Tuhan itu harus kujaga gitu. Dan bagaimana kehormatan bukan kita mencari kehormatan supaya orang menghormati kita gitu, tapi bagaimana supaya hidupku kepada orang-orang lain tidak menjadi batu sandungan. Nah, ini bagiku dalam gitu kemarin ya ketika mengingat perenungan ini. Jadi lewat doa-doa yang dinaikkan itu ada situasi yang membuat hidup tenang dan tentram oleh karena ada pemeliharaan Tuhan di sana. Dan juga bagianku ketika aku menjalani hidup saleh dan hidup tentram dan ada kehormatan itu, itulah yang Tuhan mau aku kerjakan. Nah, di dalam menjaga kehormatan ini, disitulah kita bisa memperlihatkan aku ini adalah suratan Kristus. Jadi artinya Paulus memang menasihatkan hal yang tadi Mama Yus bilang fundamental. Nah, itulah dia. Inilah yang Tuhan mau untuk Timotius kerjakan di dalam jemaat Efesus itu. Ya, jadi ini hal yang mungkin yang ya aku sangat terberkati gitu ya, selain yang tadi yang sudah dibagikan ya, bersyukur juga ya bisa diingatkan kembali bahwa panggilan kita itu adalah untuk memberitakan Injil. Jadi bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau kehormatan kita nggak kita jaga? Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Allah itu kalau kehormatan kita nggak dilihat oleh orang lain? Masih ada? Ini dari bahan satu tadi pagi saya bersatu ya. Walaupun ada satu yang diberikan kepada kita, tapi itu dibaca juga. Tapi saya punya bahan satu secara pribadi itu dari Matius ya. Matius pasal 17 itu ayat 14 sampai ayat 21 saya nggak bagikan kita semua, saya nggak bacakan ya, tapi boleh kita nanti baca di rumah. Saya yang memberkati saya sampaikan kepada kita ya, itu judulnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Jadi ada seorang anak muda yang sakit ayan dan ketika orang tuanya membawa, artinya datang kepada murid-muridnya membawa anaknya supaya disembuhkan ya, tapi murid-muridnya tidak bisa menyembuhkannya begitu. Jadi waktu itu Yesus berdoa membawa 3 orang muridnya ya, maka ketika Yesus kembali kepada murid-muridnya yang lain ya, di sanalah orang tua ini yang sakit ayan ini mendatangi Tuhan Yesus ya. Ya, dia ketika dia datang, saya senang ya dengan sikap yang ditunjukkan oleh orang tua ini. Mungkin bagian lain ayah ya, seorang bapak begitu ya yang anaknya sakit ya, dia punya sikap ketika dia datang dia mendapatkan Yesus ya, datang kepada Yesus dan menyembah. Itu sikap yang pertama yang dia tunjukkan kepada Yesus. Dia datang dan menyembah. Kemudian dia menceritakan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia menceritakan keadaan anaknya sakit ayan. Ya jelas ya dengan detail sakit ayan, dan oleh karena sakitnya itu dia menderita karena sering dibawa ke air dan juga ke api. Iya, dan itulah yang disampaikan. Kemudian dia sudah juga mengatakan, sudah saya bawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Artinya secara detail ya, orang tua ini menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Memang dia tidak bilang sudah saya bawa loh kepada yang lain, tapi dia hanya sebutkan kepada murid-murid ya. Mungkin juga dia sudah bawa, tapi tidak diceritakannya di sini begitu ya. Jadi saya terkesan dengan sikap orang tua ini yang datang kepada Yesus, menunjukkan sikap yang benar ya. Ia menyembah dan menyatakan apa yang dia mohonkan dengan detail kepada Tuhan. Begitu ketika dia datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan aku ya? Atau ujuk-ujuk datang kepada Tuhan nggak punya apa gitu ya. Itu yang merenungkan secara pribadi gitu, langsung bilang permohonan begitu Tuhan begitu seperti itu. Jadi saya berkati ketika itu, oh berarti
kalau menyatakan sesuatu kepada Tuhan itu ya detail lah gitu ya sama Tuhan, bilang segala sesuatunya, karena kita kan punya ini apa namanya, Tuhan itu kan seperti Bapa kita ya. Tuhan itu kita sudah menjadi Bapa kita, jadi apapun bisa kita sampaikan kepadanya begitu. Jadi itu yang terkesan saya ya. Kemudian ya Tuhan mengerjakan tentunya ya apa yang Dia minta begitu. Jadi kita membawa orang lain kepada Tuhan, saya pikir artinya saya kembali diingatkan ya, ketika kita berdoa untuk orang lain ya, kalau itu berkenan kepada Tuhan dengan iman kita membawanya, pasti Tuhan juga bisa jawab ya. Bukan bisa jawab, Tuhan akan jawab begitu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tadi kita diingatkan di saat teduh tadi ya, kita berdoa untuk semua orang, untuk pembesar-pembesar, untuk raja-raja. Ya kalau itu berkenan, tadi sudah dikatakan, itulah yang berkenan kepada Allah yang menjadi juru selamat kita begitu ya. Jadi ya diingatkan kembali ya begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika murid-muridnya bertanya, kami kok nggak bisa ya menyembuhkan itu tadi ya, orang yang sakit, anak yang sakit ayan begitu. Ketika mereka sendirian, mereka bertanya, mungkin mereka penasaran, kok nggak bisa kan menyembuhkannya? Ya Yesus mengatakan apa? Ya walaupun di awal di atas sudah ditegur ya, hai kamu orang yang kurang percaya ya. Jadi pada dasarnya mereka kurang percaya sama yang tidak percaya ya. Ya jadi mereka tidak percaya. Itu yang menjadi teguran Yesus kepada mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Iya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi ketika murid-murid bertanya, ya itu gitu, mereka nggak percaya, mereka di sini dipakai kata kurang percaya, ya begitu. Jadi saya kembali tertegur begitu. Apakah ada ya sesuatu ketika diperhadapkan kepada saya, Tuhan juga mengatakan hal yang sama, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang tidak percaya, begitu. Ini yang kembali diingatkan kepada saya secara pribadi, diperhadapkan dengan sesuatu ya, bagaimana saya punya iman ya, bagaimana iman saya menghadapi itu. Apakah sama seperti murid-murid ini dikatakan kepada saya, hai kamu orang yang tidak percaya, hai kamu orang yang, bahkan di atas dikatakan sesat ya, seperti itu, di atas dikatakan orang yang sesat begitu ya. Sampai berapa lama lagi aku ada bersama-sama dengan kamu? Mereka kan sudah diberi kuasa, saya sudah diberi kuasa kan tentunya. Tapi bagaimana kuasa itu saya pakai sesuai dengan iman saya kan begitu ya. Karena dikatakan tadi di sana sebesar biji sesawi saja imanmu, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah. Jadi ya imanmu itulah yang ya, sejauh mana kamu iman, sejauh itulah yang Tuhan kerjakan. Begitu berarti mereka juga seperti itu ya, walaupun di bawah dikatakan berdoa dan berpuasa begitu. Jadi saya terberkati dengan ini tadi yang pertama dari orang tua yang punya sikap yang benar ketika datang kepada Yesus ya, sikap yang benar, menyatakan sesuatunya dengan jelas begitu, dan memohonkan ya belas kasihannya kepada Yesus. Kemudian yang kedua ya, bagaimana saya ketika diperhadapkan dengan sesuatu atau situasi ya, Tuhan melihat iman saya nggak ada di situ, atau seperti tadi, hai kamu orang yang buat percaya kata Tuhan, hai kamu orang yang tidak percaya, apakah seperti itu? Itu yang saya renungkan ya ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cara lagi? Maka kita lanjutkan dengan pengumuman dan doa syafaat. Ya baik, pengumuman dan doa kita hari ini. Kegiatan dan doa Jumat minggu ini hari Minggu jam 8.30 daripada penebalan anak dan dewasa. Lalu nanti jam 11 ada persekutuan pemuda remaja. Lalu dan jam 8 malam nanti dilanjutkan dengan meeting pemuda remaja Siskala Tanjung Langkat dan Bogor. Lalu hari Senin jam 3 sore ada jadwal kunjungan. Hari Selasa jam 3 sore ada pelayanan misi rumah baca.
Lalu hari Rabu jam 4 ada persekutuan pemuda remaja. Ini kita ada acara refreshing bersama. Jadi untuk jemaat semua diundang, boleh hadir. Nanti detailnya boleh ditanyakan setelah ibadah. Lalu jam 7.30 ada persekutuan doa pemuritan. Jam 3 sore ada PA dan mentoring. Lalu hari Jumat jam 3 sore ada misi rumah belajar. Jam 5 sore persekutuan anak Jumat Gembira. Dan hari Sabtu ada latihan musik dan persiapan ibadah. Baik, kita akan berdoa untuk doa kita hari ini. Yang pertama kita akan bersyukur untuk ibadah pengembalaan hari ini. Lalu kita akan berdoa untuk persekutuan pemuda remaja. Setelah ibadah kita akan berdoa untuk acara kebersamaan hari Rabu jam 4 sore sampai selesai. Lalu ada dilanjutkan dengan doa visi misi moto dan program proses skala untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Lalu kita akan berdoa untuk penginjilan yang akan kita lakukan melalui kunjungan kelompok kecil, keluarga, KKR, media, atau secara online. Lalu kita akan berdoa untuk pembangunan gedung proses skala. Kita akan berdoa untuk kesehatan jemaat, dana, tukang, dan yang mengerjakannya. Lalu kita akan berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa kita. Baik, untuk doa kita hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengakui firman-Mu adalah berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menyaksikan bagaimana firman Tuhan menerangi hati dan pikirannya dan membagikannya kepada jemaat Tuhan. Kami berdoa Engkau yang menentukannya dalam hatinya, supaya firman itu tidak hilang, tetap menguatkan, tetap berbicara terus menerus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para pelayan hari ini yang melayani jemaat Tuhan melalui pelayanan sharing saat teduh, yang berkhotbah, MC, pemain musik, yang berdoa sahabat, yang bersaksi, bahkan guru-guru sekolah minggu. Engkau yang menolong para pelayan yang bertugas hari ini supaya pelayan kerjakannya sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan para pelayan yang bertugas di minggu depan, kami berdoa Tuhan yang menolong mereka juga mempersiapkan hati dan pikiran sepanjang satu minggu ini, supaya Tuhan tetap menghitung kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah pengembalaan hari ini, di mana jemaat Tuhan digembalakan oleh firman Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan, ada anak-anak Tuhan yang melayani. Tuhan, Kau yang menolong kami semua, memberkati jemaat Tuhan, baik orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak, supaya hari ini sungguh-sungguh firman Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami, dan memimpin hidup kami terus-menerus, dan mengubahkan hal-hal yang perlu diubahkan, dan meneguhkan hati yang perlu diteguhkan, dan menguatkan hati yang perlu dikuatkan juga. Tuhan, kami juga bersyukur untuk jadwal pelayanan hari ini. Ada persekutuan pemuda remaja. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang beribadah kepada Tuhan hari ini. Kalau setelah ibadah kami akan bersekutu lagi dalam PA pemuda dan remaja. Tuhan yang menolong memberkati kami, supaya hamba-Mu yang melayani hari ini, ada Bapak Daniel, Tuhan menolong dia menyampaikan firman Tuhan, dan pemuda remaja yang terlibat dalam pelayanan hari ini, MC dan musik dan bersaksi. Tuhan juga menolong mereka, dan yang tidak bertugas Tuhan juga memberkati dengan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemuda remaja kami menjadi pemuda remaja yang sejati, menjadi Kristen yang sejati, yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan dalam seluruh hidupnya, memilih melayani Tuhan, meninggalkan kenyamanan-kenyamanan yang selama ini mungkin masih menguasai, sebagai bentuk kami percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara kebersamaan hari Rabu jam 4 sore. Tuhan yang menolong dalam acara ini, jemaat ini semakin sehati, sepikir, dan kami semakin dekat satu dengan lain. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan, Tuhan berkati.
dan ada teman-teman yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan juga yang menolong mengerjakannya. Tuhan, kalau kiranya berkati acara kebersamaan kami ini, baik orang tua, pemuda, remaja dan anak-anak, supaya sebagai jemaat kami mengatakan kami satu di dalam Tuhan, kami mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk visi misi, moto dan program pelayanan Jeskala, Poskala. Kami berdoa untuk jemaat ini, Tuhan kiranya menyatukan hati dan pikiran kami, sekalipun kami berbeda-beda karakter latar belakang, tapi Tuhan persatukan kami di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan kami satu, kami percaya kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dosa kami. Kami percaya kepada Tuhan yang sama. Oleh karena Tuhan, Engkau juga mau kami bertumbuh bersama menjadi dewasa. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan ini. Kalau jemaat Tuhan ini juga mau memuliakan Tuhan juga dalam berbagai pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan yang mendorong masing-masing kami dengan cara Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh kami, sungguh-sungguh kami pribadi mempersiapkan diri kami dengan baik. Memuliakan Allah. Oleh karena pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan bukan untuk orang lain, tapi kami tujukan kepada Allah. Tuhan, kami berdoa supaya jemaat ini sungguh-sungguh menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Allah, yang dilayani melalui ibadat pengembala, melalui persekutuan, melalui pelayanan dan misi. Tuhan yang menolong jemaat di Jeskala ini, bahkan jemaat-jemaat yang di pos-pos yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk misi penginjilan yang akan mulai dikerjakan. Tuhan yang menolong, baik mulai dari pelayanan misi pribadi, penginjilan kelompok, melalui KKR, melalui media online. Tuhan yang menolong jemaat ini, mendorong kami semua membagikan firman Tuhan seperti amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami, menceritakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan bahwa ada Allah yang mau menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari dosanya. Tuhan yang mendorong kami semua untuk mengerjakan. Dan ketika kami mengerjakan itu, Tuhan memampukan kami mengerjakannya, menolong kami agar pelayanan yang kami kerjakan melalui bagian-bagian yang Tuhan percayakan sungguh-sungguh bisa kami kerjakan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan gedung Pos Jeskala. Tuhan, kami terus berdoa untuk rencana ini. Tuhan yang menyatukan hati jemaat supaya kami bersama-sama memikirkannya, menggumulkannya, dan kami menyepakatinya bersama-sama agar pembangunan rumah Tuhan ini sungguh-sungguh boleh jadi. Dan kalau benar Tuhan yang memberkati jemaat supaya kami semua juga boleh berbagian dalam pelayanan ini. Dan kami juga berdoa untuk Tuhan yang akan mengerjakannya, Tuhan yang pertemukan kami dengan Tuhan yang baik, dengan bertanggung jawab dengan tugas dan pekerjaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan dan pemimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan untuk memimpin, kami bersyukur. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberi hikmat pengetahuan untuk menjadi pemimpin yang baik, yang mengayomi warga negaranya, menjadi pemimpin untuk seluruh warga negara bangsa ini. Kami rindu anak-anak Tuhan memiliki kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk menginjili, beribadah dengan bersukacita, dan kami hidup dalam damai sejahtera dan hidup dalam kesalehan untuk memuliakan Tuhan. Ini menjadi doa kami, dan kami akan teruskan ibadah kami, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Bapak Laura, Tuhan menolong dia, memakai dia dalam segala keterbatasannya, dan jemaat Tuhan Kau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Marilah jemaat bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih ada kekuatan ya. Di tengah kita sudah berdiri berkhidmat ibadah. Di mana kita duduknya, ya boleh agak digerakkan tubuhnya supaya tidak terlalu kaku ya. Akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan akan mendengarkan kita kembali. Ya, orang-orang yang percaya itu punya suatu perintah dari Tuhan. Hidup taat. Karena sudah ada hidup bagi kita. Tadi kita nyanyikan anak Allah Yesus namanya menghidupkan kita. Ada janji Tuhan bahwa ada hari esok. Bukan hanya tentang hari ini, tapi surga itu pun sudah Tuhan janjikan. Dan sebelum sampai ke surga itu ada perintahnya. Hiduplah taat bersama dengan Tuhan. Supaya kita lihat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar yang tidak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Laura. Sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu nomor 223. Kalau kita jalan serta 223. Setelah puji ini saya serahkan kepada Bapak Laura. Amin.
kami bersyukur buat kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang meneguhkan hati kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Beri kami tenaga yang baru saat ini, supaya masa ini, masa bagi kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang menolong kami, baik yang menyatakan, baik yang mendengar. Tuhan yang memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka kitab Roma. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 17. Lalu nanti Roma pasal yang ke-16, ayat yang kedua, ayat yang pertama 2, lalu 17 sampai 20. Kita akan membaca secara bergantian dulu. Roma 1 ayat 1 sampai 17 ya. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat kedua, begitu sampai ayat yang ke-17. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat pada nama-Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah bersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia roh kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut dihibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalangi, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku bukan baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik, kita akan melihat pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2, kemudian nanti 17 dan 20. Pasal 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Tekrea,
supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, terima kasih. Ya. Jemaat Roma ini sekalipun bukan Paulus yang mendirikan, tetapi dia punya ikatan yang luar biasa. Kita tahu bukan Paulus yang mendirikan jemaat itu. Itu bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul ya, pasal yang kedua itu. Bagaimana waktu itu ada berbanyak terjadi perpecahan. Jadi ada banyak orang-orang pergi. Walaupun begitu, tapi Paulus ini menjadi pembina bagi jemaatnya. Biasanya orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menerima Tuhan tentu harus dibina. Orang yang sudah menerima Tuhan kalau nggak dibina akan bahaya. Itu mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma. Makanya di pelayanan kita di sini pun ada pembinaan ya kan. Nah kalau cuma hari Minggu kita hadir, ini akan menjadi kacau sebenarnya. Makanya harus pembinaan supaya kita diteguhkan. Ini kan tujuan Paulus ini meneguhkan begitu. Sekalipun dia punya kerinduan untuk datang, tetapi ada selalu halangan. Ya, Paulus menulis surat ini di Korintus, kemudian dia beri kepada PB itu. Nah, PB lah yang membawa surat ini kepada jemaat di Roma. Ya, PB ini adalah salah seorang diaken, seorang wanita yang menyerahkan dirinya untuk pelayanan. Jadi dia termasuk orang-orang yang dipuji sebagai seorang wanita yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Sekali wanita pun punya kekuatan untuk melayani Tuhan, kira-kira begitu. Dipuji dia, walaupun dia tidak bersuami, tapi dia punya kualitas yang luar biasa untuk melayani jemaat. Ya, oleh karena itu Paulus mengingatkan, meneguhkan kembali jemaat Roma ini. Siapakah Kristus yang mereka imani? Kita tahu kalau dari ayat yang pertama penulisnya ini memang Paulus ya. Kalau ayat pertama dia bilang itu kan dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dia penulisnya, tetapi bukan dia yang menyampaikannya kepada kita. Tapi biasanya kan kalau orang ada hubungan dekat kan pengen selalu gitu. Masa itu belum ada HP, masih surat. Begitu. Anak-anak zaman hari ini mungkin nggak mengalami yang namanya surat ya, nggak mengalami surat menyurat. Zaman saya dulu, zaman Pak Toris mungkin mengalami itu. Sekarang kan sudah bisa PC atau apa namanya, banyak hal. Nah ini zaman ini masih surat yang bisa. Betapa rindunya Paulus hadir ke Roma, tetapi ada saja selalu halangannya. Makanya
si pasal yang ke-16 tadi, si PB inilah yang membawa surat itu. Apa yang mau dikatakan Paulus kepada mereka? Paulus mengingatkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sekalipun dari sisilah bahwa dia adalah keturunan Daud. Ya. Kalau kita lihat dari ayat yang ketiga ini, Yesus ini adalah Allah sendiri. Kira-kira ini saya percaya kita juga sudah tahu itu sebenarnya. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya yakin kalau kita ditanya sama siapa Yesus, juru selamat, itu pasti. Tapi apakah itu sudah melekat di dalam hati kita? Kita merasakan bahwa sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Itu yang perlu ditegaskan oleh Paulus sebenarnya kepada jemaat ini. Dan hari ini mungkin surat ini ditegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu, dalam hidupku. Itu yang dikatakan di sana. Karena aku sendiri pun sudah dipilih, Dia yang memilih aku, itu kata Paulus. Dan menjadikan aku menjadi hambanya. Kita tahu bagaimana Paulus dipilih sendiri oleh Tuhan. Dan saya yakin kita juga dipilih oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda ketika dipanggil oleh Tuhan. Kita keluar dari dosa yang begitu mengikat kita. Dan ini diingatkan Paulus kepada jemaat di Roma. Dan bagaimana nanti kita lihat iman jemaat Roma ini. Kiranya itu juga yang menjadi iman bagi kita. Makanya perlu pembinaan. Beri waktu kita untuk dibina oleh Tuhan. Ini sekalian promosi, ini begitu kira-kira. Baik, ini sekalian promosi. Karena kalau saudara sudah percaya Tuhan, kalau tidak dibina, akan kacau memang. Iman lu akan bertambah, pengertian lu akan bertambah. Memang perlu dibina. Nah, ini yang dilakukan Paulus ini. Makanya dia rajin menulis surat. Dan salah satu suratnya adalah kepada jemaat Roma ini. Sekalipun seperti saya bilang tadi, kerinduannya begitu besar untuk datang, tetapi ada selalu penghalang. Makanya ada orang-orang yang dipakai Tuhan juga untuk memberikan surat itu kepada jemaat. Dan saya percaya hari ini juga kita ada orang banyak berdoa bagi kita. Sehingga jemaat kita di sini pun masih bisa berdiri sampai hari ini. Kan begitu. Walaupun katakanlah jemaatnya tidak begitu bertambah banyak, tetapi kenapa bisa berdiri? Saya yakin ada banyak orang yang berdoa supaya kita teguh berdiri sampai hari ini. Nah, itu juga tadi doa Paulus nanti kepada jemaat. Dan Paulus mengingatkan sekali lagi, aku dipilih oleh Dia. Dia memilih aku. Dia sendiri yang memilih aku, bahwa Dia adalah Allah sendiri yang punya kuasa. Juru selamat Injil itu yang menyelamatkan. Makanya ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ini akan saya bahas semua ya. Karena di bahan ini kan sudah ditulis yang Tuhan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kiranya ini menjadi amin dalam hidup kita, bahwa Injil itu memang kokoh sekali. Kokoh itu apa ya? Nggak bisa diganggu-gugat gitu kira-kira. Teguh berdiri. Sudahkah imanmu kokoh di dalam Injil? Sudahkah hatimu kokoh bahwa meyakini sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melepaskan kita dari ikatan dosa itu? Karena ikatan dosa itulah yang gak bisa kita bersekutu dengan Tuhan. Ini yang menjadi pemisah, kata kitab Yesaya ya. Dosamu yang memisahkan. Makanya Paulus mengingatkan jemaat ini.
Itulah isi surat Paulus sesungguhnya kepada jemaat. Mengingatkan. Kita ini kan banyak lupanya, makanya terus juga diingatkan. Banyak menunda-nundanya, makanya perlu diingatkan. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Mengakunya kita orang yang sering lupa, ya kan? Saya yakin kita semua sering banyak lupanya. Dengan apa ya? Dengan mungkin 1000 macam alasan bisa dibuat. Dan itu bisa bisa diyakinkan gitu. Ada orang yang bisa meyakinkan bahwa aku begini loh. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan. Jadi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan? Makanya perlu dibuat hubungan dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terutama membaca firman Tuhan setiap pagi, ya. Janganlah pula ditunda. Kalau baca firman Tuhan pun ditunda, kalau yang lain mungkin bisa lah, ya kan? Tapi kalau baca firman Tuhan ditunda, ini menjadi berat kalau firman Tuhan ditunda. Makanya itu fungsi Paulus, mengingatkan jemaat, meneguhkan. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya iman jemaat ini. Mereka menjadi percaya dan taat. Nah, ini yang diperlukan. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Begitu. Kalau yang ayat yang ke-5 dikatakan sana, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Adi bahasa karo israp kena kambing. Lanekam kambing tapi lo domba. Sering tapi lain nih fungsinya. Dipisahkannya menjadi umat pilihannya, milik kepunyaan Allah. Maka ada satu status yang baru ketika Tuhan memilih kita. Kamu juga termasuk di antara mereka. Nah, itu jemaat di Roma. Apakah kita juga termasuk yang dipilih? Dia jawab sendiri. Apakah kita juga termasuk yang sudah dipilih Tuhan? Jemaat Roma tadi kan jelas ya, jelas dibilang Paulus itu. Kamu termasuk. Maksudku supaya jangan nanti kita haleluya di sini keluar jadi haleluya. Nah, kan sering juga begitu. Kalau haleluya di sini, haleluya juga lah di luar. Jangan kamu haleluya di sini, haleluya kamu di luar. Karena sekali lagi ada banyak orang yang meyakini, percaya gitu. Percayanya seperti apa kita nggak tahu. Percaya dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Setiap orang Kristen kita tanya, Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus itu siapa? Juru selamat. Sampai di situ kan? Makanya ini diteguhkan kembali. Dan bagaimana Paulus berdoa? Bagaimana dia meneguhkan jemaat ini? Maksud saya supaya hari ini kita pun lebih diteguhkan lagi, punya keyakinan lagi bahwa kita ini sudah dipilih. Tuhan memilih kita untuk menjadi umat kepunyaannya. Sehingga apapun yang terjadi, iman kita menjadi teguh. Kita dipanggil menjadi orang-orang kudus, menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kasih dan damai sejahtera Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Apa kira-kira doa nasihat Paulus kepada jemaat? Sekalipun sekali lagi Paulus belum berkesempatan untuk menunjuk, tapi suratnya terus. Makanya saya bilang tadi, saya meyakini kita ini pun pasti ada orang-orang kudus yang mendoakan kita di depan.
sehingga kita bisa berdiri sampai hari ini. Sehingga jemaat yang kecil ini pun bisa teguh sampai hari ini. Doa Paulus itu dikatakan, Paulus berkesempatan mengunjungi, melihat mereka, menghibur mereka dengan iman, menemukan buah. Ketika nanti dia datang, ketika nanti orang-orang benar itu datang, supaya kita juga mendapatkan buah. Ya. Nasihat Paulus di sana dikatakan juga bahwa berilah bantuan. PB ini adalah salah seorang yang rajin memberi bantuan. Tidak ada yang sempurna. Makanya pasal yang ke-16 itu Paulus memperingati. Ternyata hidup di bumi ini tidak sempurna. Ada selalunya biang kerok. Kalau kita lompat ke ayat yang ke pasal yang ke-16, ada peringatan di sana ya. Paulus memperingatkan mereka. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Di dalam persekutuan selalu ada pertentangan, tapi itu tidak membuat perpecahan. Sekalipun itu terjadi, itu perlu dihindari. Makanya sekali lagi perlu dibina. Makanya Paulus mengingatkan ini. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saya harap kita di sini nggak ada yang seperti ini. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Peringatan ini keras. Makanya doa kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi umat. Jadi ini sebenarnya secara garis besar jemaat Roma ini. Mereka taat, ya. Mereka menjadi milik Kristus. Mereka diteguhkan. Persoalannya adalah bagaimana kita hari ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang tajuk dan diteguhkan bersama dengan Tuhan? Ini sebenarnya yang sangat penting. Supaya apa? Supaya sumber damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kita. Supaya sungguh-sungguh Injil itu menjadi kekuatan yang kita tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Injil itu menjadi kokoh di dalam hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Dan ini diteguhkan oleh Paulus. Paulus membina jemaat Roma. Dan hari ini melalui firman ini kita juga diteguhkan menjadi umat-umat milik Tuhan. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran. Kami percaya bagaimana Engkau memilih kami, melepaskan kami dari kuasa kegelapan itu dan memindahkan kami ke dalam tangan penasihat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi teguhkan dan kuatkan hati kami untuk menjalani hidup di bumi supaya kami berjalan sebagaimana yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami satu minggu depan ke dalam tangan penasihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan membaca komitmen pemuridan.
sebagai jemaat Kristen yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Iman yang dikaruniakan tidak akan pernah pudar. Maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, demi Kristus dan sesama. Beritakanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Ya, demi Kristus dan sesama. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji.